bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai beberapa orang tentang Tanaman pangan lokal. ya, tuh, ikuti terus keseruan kami. Jangan Lupa skip sabrek. ya. Jangan lupa sabrek. Terima kasih. Dan like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kepada Bang Carma telah mengganggu waktunya. Gue Bang Carma teh sare. Kami di sini ingin sedikit mewawancarai Bang Carma tentang ketahanan pangan lokal. Menurut Bang Carma, ketergantungan rakyat Indonesia terhadap penggunaan beras apakah menjadikan masalah atau tidak? Karena ketergantungan terhadap beras sehingga lupa akan Indonesia yang kaya akan pangan. Ya, memang menurut pendapat Bang Carma itu sangat mengganggu ataupun kalau menggantungkan terus terhadap misalnya beras, kan beras itu mungkin ada batasnya ya, ada batasnya. Apalagi yang namanya Indonesia itu negara agraris sebenarnya tidak sesuai ya. Ya, betul. Karena masa negara agraris masih juga mengimpor beras dari luar negeri. Seharusnya tidak. Seharusnya bangsa Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan menanam padi yang lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu tanaman lokal itu perlu dikembangkan ya, untuk menopang pangan yang inti yaitu beras, sehingga rakyat Indonesia itu apabila misalnya kekurangan beras makannya bisa ke makanan pengganti seperti singkong, ubi jalar, jagung, itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rapi akan mewawancarai kakak kelas saya. Kang, boleh perkenalkan? Ya, saya Yohanan dari 1256. Menurut Akang, ketergantungan rakyat Indonesia terhadap penggunaan beras apakah menjadikan masalah atau tidak? Karena ketergantungan terhadap beras sehingga lupa akan Indonesia yang kaya akan pangan yang bisa. Menurut saya, ketergantungan rakyat Indonesia terhadap bahan pangan yang berada di Indonesia yaitu beras, salah satunya tidak terlalu buruk ya, karena ya banyak juga bahan pokok lainnya seperti kentang, jagung, umbi-umbian dan lain sebagainya. Nggak mesti harus padi ya, dikarenakan menurut Akang ya dalam ruang lingkup sekitaran sini gitu, Majalaya ya banyak persawahan. Jadi sumber daya alam yang ada di Majalaya ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admi. Di sini saya akan mewawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Nur Jabar dari kelas 10C. Saya di sini ingin mewawancarai kakak kelas tentang ketahanan pangan lokal ya. Oke, langsung aja. Menurut Teteh, ketergantungan rakyat Indonesia terhadap penggunaan beras apakah menjadikan masalah atau tidak? Karena ketergantungan terhadap beras sehingga lupa akan Indonesia yang kaya akan pangan yang bisa menggantikan beras. Bagaimana menurut Teteh? Menurut saya pribadi ya, kalau pangan beras itu tuh benar-benar dibutuhin di Indonesia, karena rakyat Indonesia sendiri itu kan makanan pokoknya adalah beras, jadi sangat-sangat membutuhkan. Tapi bukannya Indonesia juga memiliki beras yang banyak. Mengapa menjadi masalah? Kan apa sih namanya, berasnya juga kebanyakan belinya di Indonesia sendiri. Tapi karena
tadi karena saya baca Indonesia membutuhkan beras setahun bisa sampai 95 kilo per tahun. 95 kilo. Apakah masalah menurut Teteh dengan pengelolaan? Padahal kan Indonesia kan banyak apa yang menggunakan beras kayak umbi-umbian. Menurut saya pribadi ya, Indonesia bergantung kepada beras itu tuh tentu aja nggak jadi masalah juga sih. Tapi jika menjadi masalah ya bisa disolusikan dengan makanan karbohidrat yang lainnya seperti ubi, terus gandum, seperti itu. Kalau misalnya pasokan beras di Indonesia itu tuh kurang. Teteh gimana? Ada pendapat tidak? Ya, segitu saja wawancara dari kami. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi